pagi hari ini bareng Martani Pangan Sehat. Yuk, simak! Halo, kopi pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Martani Pangan Sehat bareng Om Yusuf. Halo Om Yusuf, selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk Martani. Om, sebelumnya aku mau mengoreksi pemahaman aku dulu bahwa Martani adalah satu komunitas yang bergabung dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan di tahun 2012, yang pada waktu itu base camp-nya adalah di Bogor. Kemudian Martani memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta. Bukan gabung itu. Jadi Martani itu anaknya KRKP. anaknya KRKP. Terus misah malah, bukan gabung. Tuh, bisa. Itu gimana Om? Awal mula ceritanya? Iya kan, KRKP itu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya. Jadi waktu itu kalau kan ada 4 pilar tuh kedaulatan pangan ya. 1, reforma agraria. 2, sustainable agriculture. 3, perdagangan yang adil. 4, gizi yang seimbang. Yang 3 kita udah pernah lakukan lah, yang fair trade ini kita coba dengan Martani, makanya bikin Martani. Nah, yang kedua, idenya adalah kalau waktu itu sebuah lembaga supaya bisa mandiri gitu, mensupport supaya nggak tergantung dengan donor gitu ya. Jadi ide kedua itu, ide pertama tadi mencoba fair trade, yang kedua untuk kemandirian KRKP, yang ketiga sebenarnya untuk membantu. Jadi ketika petani sudah membuat tanaman yang baik, hasil panen yang baik, terus kemudian dijual kemana. Jadi idenya adalah membantu petani untuk memasarkan hasil taninya. Makanya namanya Martani, Martnya petani gitu. Itu sejarahnya dari Bogor pindah ke Jogja gimana Om? Keputusannya kenapa pindah ke Jogja? Ya kan setelah berjalan, dulu Martani di Jogja malah awalnya. Karena kan anggota KRKP banyak kan di sekitar Jogja. Nah, kemudian kebetulan waktu itu KRKP punya program tanggap bencana waktu Merapi, jadi sekalian di sana. Nah, ternyata agak sulit juga mengelola itu jauh, akhirnya dikelola di Bogor, pindah ke Bogor kan. Nah, dari sekian banyak orang KRKP ternyata nggak ada yang tertarik lah ngelola Martani kan. Kemudian akhirnya saya yang ngelola Martani. Nah, ketika saya yang mengelola Martani ya kemudian ketika kami pengen pindah ke Bogor ya Martaninya ikut pindah ke Bogor. Kita ingin pindah ke Jogja, Martaninya ikut pindah ke Jogja gitu aja. Nah, kemudian karena sulit menyatukan kayak misalnya keuangan, pembukuan macam-macam dengan lembaga, akhirnya kita memutuskan Martani menjadi entitas terpisah dengan KRKP gitu. Sebagai unit bisnis mandiri gitu. Kenapa untuk bisnisnya Martani menggunakan slogan olah rasa, bangun jiwa? Iya, bisnis kan boleh juga begitu punya
Jadi bisnis itu kan sebagai alat aja, alat media. Kalau misalnya LSM yang biasa kan dia bikin proposal, kemudian apa namanya ke donor gitu ya, dapat uang kerja. Nah kalau Martani idenya adalah bagaimana petani itu nantinya petani itu mestinya juga bisa selain memproduksi juga dia bisa jualan sendiri gitu. Jadi kalau kamu dengar lagu Indonesia Raya itu kan isinya bukan bangun fisik kan, bukan bangun raga, tapi bangun jiwa dulu. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu. Nah, kami terinspirasi dari itu. Jadi bangun jiwanya dulu. Kalau misalnya kalau kamu perhatikan kan misalnya membuat organisasi kelompok tani segala macam itu kan ketika proyek selesai biasanya kan selesai udah. Nah, jadi karena yang dibangun hanya raganya. Nah, dengan jiwanya dulu bahwa kemudian nanti diperlukan wadah fisik. Tapi yang penting petani bisa punya entertain kira-kira gitu. Lewat. Jadi jiwa ya rasa makanan kayak begitu kira-kira. Kalau misalnya contohnya petani harus siap dengan harga hasil tani yang naik turun gitu, kayak cabai kadang 10.000, kadang bisa 100.000. Nah kalau kita nggak melatih rasa, nanti cepat kagetan itu, cepat apa namanya kecewa segala macam. Jadi belajarnya begitu, olah rasa gitu. Cara bangun jiwa kan macam-macam ya, kayak misalnya ada apa ustadz dengan ceramah gitu ya. Nah ada guru dosen dengan apa namanya ngajar kayak gitu. Ada penyuluh. Nah kami yang menggunakan berbagai cara, tapi yang banyak sih ngobrol dan mengerjakan bareng gitu, bahwa kami jadi subjeknya termasuk kami juga. Kami juga perlu merasakan yang namanya nyangkul, bikin pupuk, apa namanya jualan, kadang rugi, kadang untung. Nah itu belajar olah rasa. Jadi sebenarnya kami juga menjadi bagian dari itu gitu. Mungkin ini kenapa kami pindah ke Jogja itu sebenarnya itu. Kalau dulu waktu di LSM ketika program selesai, kami nggak pernah mikir lagi misalkan bikin pupuk ya. Setelah selesai, habis itu, nah kalau ketika di Martani, karena kami juga terlibat, kalau petani nggak bikin pupuk nanti tanamannya nggak bagus dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Jadi caranya ya dengan belajar bareng, bekerja bareng, ngobrol kayak gitu aja sih, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Om, gimana sih caranya Om bersama dengan Martani itu memperkenalkan produknya tuh ke mana? Masuk ke lingkungannya, termasuk itu Jogja ya. Tadinya kan dari Jogja ke Bogor, terus balik lagi. Ada kaget atau gimana nggak sih Om? Atau strategi yang gunain supaya bisnis itu tuh kenapa pilihnya Telang? Contohnya gitu ya. Terus pendekatan apa yang Om lakukan kepada para petani di situ, lingkungannya di situ, sampai akhir tuh, sampai Martani tuh 5 tahun ya kalau nggak salah Om ya, sampai hari ini. Ya, laki-laki nggak ada yang istimewa sebenarnya, hampir sama dengan semua orang jualan itu. Caranya ya lewat apa namanya lewat media sosial, ngasih tahu. Nah ada memang beberapa hal yang kami coba. Misalnya gini, kalau waktu kami bikin warung itu kami memang memilih
yang kami jual adalah hal yang di sekitar kami nggak ada gitu ya. Jadi kami tidak membuat saingan bagi warga di sekitar yang sudah ada. Yang kedua, kami nggak punya waktu itu nggak punya daftar harga. Jadi ketika orang makan kita ceritakan dari mana makanan berasal, bagaimana cara bikinnya. Nah kemudian ketika mereka tanya harganya, kita mencoba menggunakan cara itu willingness to pay. Jadi seberapa rela kamu bayar makanan yang telah kamu makan gitu. Itu Seikhlasnya dong. iya. Jadi kalau kamu belajar ilmu ekonomi, willingness to sell dan willingness to buy gitu ya. Nah, kami mencoba menggunakan itu. Jadi tergantung kalau lo udah makan rasanya kamu suka, cara bikinnya kamu tahu, ini apa asalnya dari mana dan seterusnya. Nah, seberapa rela kamu membayar makanan itu gitu. Ya itu cara yang baru. Nah, kalau misalnya dengan telang gitu ya. Jadi kami mencoba misalkan ada orang sama sekali nggak kenal, dia tahu Martani jual telang gitu. Orang kan akan mikir bayar dulu atau barang dulu dikirim gitu kan. Nah, kami mencoba untuk percaya kepada orang gitu. Karena menurut kami kalau kita nggak saling percaya, ongkos hidup jadi mahal tuh. Jadi kalau misalkan ijat beli, saya bilang nanti aja bayarnya setelah barang sampai gitu. Nah, banyak orang yang kemudian berterima kasih bisa dikasih kepercayaan. Lalu ya mungkin hanya 1% orang yang nggak bayar gitu ya, nggak, ya itu bagian dari risiko. Tapi dengan hampir semuanya orang bayar ketika barang sampai, itu aja menurut kami udah capaian gitu. Nah orang mungkin ada yang suka dengan cara jualan yang seperti itu. Jadi bisa saling percaya. Sebenarnya nggak perlu ada marketplace gitu, nggak ada online, karena munculnya toko online kayak gitu kan orang nggak saling percaya kan. Perlu pihak ketiga untuk sama-sama menjamin gitu. Barang terkirim, uang terbayar kan. Nah, berikutnya misalnya kayak dengan telang gitu, orang yang beli telang selalu kami kasih biji dan kami kasih saran untuk nanam di rumahnya. Nah, Rita pernah bilang lah kalau orang nanam itu nanti orang nggak pada beli lagi. Saya bilang orang Indonesia kan banyak, jadi nggak perlu khawatir gitu. Satu, yang kedua, dari 100 orang yang kita kasih biji, mungkin hanya 25 orang yang mau nanam gitu. Nah, tetapi dengan dikasih seperti itu, orang menjadi senang kan. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir juga dengan yang namanya persaingan, karena tadi bagian dari kalau kamu lulus olah rasa tadi jiwanya udah terbentuk, nggak perlu ada rasa khawatir, nggak perlu ada rasa saingan kayak gitu kan, nggak percaya. Nah itu tujuannya olah rasa begitu, supaya punya jiwa yang Martani lah gitu. Gitu kira-kira caranya ya. Kalau tenisnya sih biasa ya, lewat WA, lewat Facebook, lewat IG, lewat Twitter, lewat blog, juga lewat Foodpack. Jadi semua yang kami lakukan nggak ada yang disembunyikan. Jadi mau bikin resep apa kita kasih gitu. Gitu aja sih. Om Yusuf, apa bedanya produk organik dengan produk tidak organik? Dulu waktu di KRKP banyak program kan, ada program yaitu membuat pertanian organik, kemudian ada program market access dan seterusnya.
Nah, waktu itu saya kemudian sampai ada bikin apa? Ada yang sekarang jadi Bioset itu di Bogor. Kalau kamu pernah tahu nggak Bioset? Lembaga Bioset tahu di Bogor ada? Enggak. Oke. Nah, jadi kalau KRKP sudut pandangnya, standing point-nya adalah kemandirian petani gitu, ya. Oke. Jadi misalnya bikin pupuk sendiri, membenihkan sendiri lagi, bikin pestisida sendiri, bukan organik teknis yang kita ingin hasilkan. Bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh petani itu sama dengan teknis. Kalau teknis saintis orang bilang organik kan tanpa pupuk kimia macam-macam gitu ya. Nah, kalau bagi Martani, seandainya petani bisa bikin pestisida kimia pabrik sendiri, bagi kami itu tetap organik. Kenapa? Karena petani tidak beli gitu, bisa bikin sendiri. Jadi bedanya adalah sudut pokoknya apa yang petani bisa lakukan sendiri menurut kami organik. Satu, yang kedua, setiap produk asalnya jelas, bisa ditelusuri gitu. Nah, kenapa titik poinnya itu karena dan kenapa kami menjelaskan karena supaya orang tahu kenal sehingga tidak perlu lembaga sertifikasi untuk menyatakan bahwa ini organik gitu. Satu, orang ketika minta sertifikasi artinya orang nggak percaya. Jadi kalau lu nggak percaya sama Martani ya nggak usah beli gitu. Kalau kamu mau beli sertifikat, beli aja sana sertifikat organik gitu kan. Ke lembaga sertifikasi. Nah, yang kedua, sertifikasi itu kan mahal tuh. Iya. Karena saya pernah jadi asesor sertifikasi hutan. Tahu saya bayarannya berapa mahal kan gitu. Jadi untuk apa membayar mahal-mahal sertifikat itu untuk agar dinyatakan organik. Kalau kita bisa kenal dengan konsumennya bisa kenal dengan produsennya, kan nggak perlu lagi label sertifikat organik gitu kan. Nah, sama juga halnya dengan halal misalnya. Kenapa mesti harus sertifikat MUI? Wong MUI juga kalau datang paling cuma sekali, habis itu kan nggak tahu lagi prosesnya halal atau enggak kan gitu. Tapi kalau jadi makanya kami sarankan bahwa kenallah kamu dengan produsennya sebagai konsumen ya. Nah, sebagai produsen juga mengenalkan produkmu ke konsumen sehingga saling kenal dan nggak perlu nggak perlu orang lain untuk mensertifikasi entah halal, entah organik dan seterusnya. Jadi organik menurut Martani adalah praktek pertanian yang membuat petani mandiri, tidak perlu membeli input dari luar gitu ya. Yang kedua, semua bahan olahan itu bisa ditelusuri asalnya. Jadi kalau pasar kan yang organik ngitung berapa residu kimia, bagi saya nggak penting itu. Gitu kira-kira bedanya ya organik yang apa? Karena saya malas berdebat soal teknis organik gitu. Jadi dua aja indikatornya tadi, yang petani bisa mandiri, yang kedua bahannya bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Sama kayak ini sih ya Om ya, sistem peredaran kayu di Indonesia juga kan harus tahu penelusuran kayu itu dari mana. Benar-benar. Ya tapi kayu itu juga nggak perlu harus orang lain yang menyatakan ini. Kalau kamu nggak perlu ekspor, orangnya kamu beli kayu orang Wonogiri, tahu kan nggak perlu lagi lembaga sertifikasi. Nggak perlu lagi yang sekarang itu SPLK dan seterusnya kan. Itu kan cuma bikin kayak LSM-nya aja.
Om Yusuf, produk Martani itu kan nggak cuma telang, rosella, tapi ternyata sekarang juga ada essential oil yang diolah menggunakan alat penyulingan. Nah, gimana sih Om ceritanya sampai bisa menemukan alat penyulingan ini? Jadi tadi olah rasa bangun jiwa, kemudian apa namanya kemandirian petani itu menjadi yang menjadi pemandu. Makanya Martani yang kayak misalkan dulu Martani jualan beras ya. Oh ya. Tapi ketika petaninya sudah bisa jualan sendiri, yang Martani nggak jualan lagi beras, biar petaninya aja langsung yang jualan. Jadi setiap orang nyari beras ke saya pasti kasih kontak petaninya kan. Nah, kalau telang, karena telang awalnya kami sendiri yang Rita yang pertama punya ide ya sampai sekarang itu masih ya. Nah, yang lain sebenarnya ngikutin ini. Jadi olah rasa bangun jiwa menjadi pemandu. Kalau lu belajar di metodologi penelitian kan ada metodologi positivis sama yang non positivis gitu ya. Nah, kami lebih suka dengan yang non positivis. Jadi hipotesis itu menjadi pemandu aja, visi misi menjadi pemandu, kayak olah rasa bangun jiwa, kemandirian menjadi pemandu geraknya Martani. Ada lagi yang memandu kami nggak suka karakter kemandirian tadi, turunannya adalah kami nggak suka impor ya. Nah, ketika nggak suka impor dulu, misalnya waktu di LSM teriak-teriak ke pemerintah jangan impor gandum gitu. Nah, sekarang bedanya Martani dengan KRKP dulu. Martani berusaha mencari tepung untuk bisa menggantikan terigu gitu. Jadi karena kami nggak suka terigu, kenapa kami nggak suka terigu? Karena terigu impor. Nah, kami tidak melakukan kampanye itu enggak, karena kami bisnis. Jadi kami mencari tepung yang bisa menggantikan terigu, sehingga kami bikin tepung moka, tepung Garut, macam-macam gitu kan. Jadi itu yang memandu, sehingga kenapa itu tadi dilakukan. Misalnya maca kan banyak disukai anak muda. Nah, ternyata maca itu kan impor. Nah, kami kemudian mencari penggantinya maca, ketemu serbuk daun kelor gitu. Jadi ketika kami membuat daun kelor karena untuk penggantinya maca gitu. Nah, sampai macam-macam itu, kayak sampai ke tadi yang kamu tanyakan tentang essential oil, bahwa kuliah di IPB membuat kami tahu ada beberapa potensi, misalkan bikin essential oil, tapi pabrik-pabrik olahan essential oil kan yang dibuat kan gede-gede gitu. Nah, kami cari cara bagaimana membuat mesin suling yang skala rumahan, artinya bisa dilakukan di rumah. Kebetulan ada tetangga yang bisa. Kami bilang, saya pengen bikin kayak gini, oke, bisa dicoba. Nah, bahan apa yang, ya tentunya kami belajar mengeksplorasi. Pertama yang dicari adalah bahan yang punya kandungan minyak ajiri, essential oil itu, yang ada di sekitar rumah kan. Karena tadi soal kemandirian, semakin dekat jarak akan semakin bagus gitu. Nah, yang banyak adalah sereh dan jeruk purut ya. Nah, sereh, petani di sekitar kami itu banyak menjual sereh batangnya kan di pasar. Daunnya dibuang biasanya. Nah, kemudian kami coba suling daunnya itu.
Nah, ternyata bisa keluar minyaknya. Ketika daunnya bisa keluarin minyak, kami beli, petani kan seneng nih, batangnya dijual ke pasar, daun serenya bisa dijual ke kami untuk disuling ya. Jadi ada nilai tambah buat petani yang nanam sereh. Nah, jeruk purut orang biasa menggunakan daunnya kan, buahnya kan jarang. Nah, kemudian kami ngincar buahnya, kami baca, oh banyak ternyata di kulitnya, kulit jeruk purut. Jadi jeruk purut itu kulitnya dipiling, dikupas, kulitnya disuling, buah jeruknya diiris, diperes, ambil airnya kan. Jadi kita bisa dapat dua jenis tuh, jeruk purut peres, sama seperti kalau yang udah duluan kan ada lemon peres sama jeruk nipis peres ya, Jennifer kan. Pernah tahu Jennifer kan? Iya. Nah ini belum pernah ada itu yang jeruk purut peres. Jadi kami bikin jeruk purut peres, kulitnya disuling. Sebenarnya sesederhana itu. Kalau kita hidup ini punya pemandu tadi, olah rasa, bangun jiwa, kemandirian. Jadi apa yang kita pikir. Keren sih menurut aku Om, karena nggak terbayangkan gitu. Karena kalau kita ngelihat essential oil yang ada dipajang di toko-toko, pasti kan ngebayangnya pabrik besar gitu kan. Ternyata Martani bikin cuma pakai panci Om, sama mesin air yang buat ikan, ya kan. Tapi sebenarnya belum keren karena belum banyak orang yang mau ngikutin bikin. Coba kalau keren itu kalau orang banyak nyoba bikin di rumah masing-masing gitu. Misalnya lu bikin di Bogor, alat suling kayak gitu, jadi nyuling di Bogor. Untuk bunga telang, apakah bijinya itu sebelum ditanam ada penyaringan terlebih dahulu, dan ketika dijemur cukup dengan menggunakan matahari atau juga perlu alat? Ya gini, karena balik lagi ya soal misinya adalah kemandirian. Jadi semakin kita bisa kerjakan dengan tangan, semakin kita tidak perlu alat, itu akan semakin mandiri. Jadi kalau kita bisa lakukan dengan matahari ya dengan matahari, tidak mesti harus di oven gitu kan. Karena kalau kita membuat standar misalkan dengan oven, nanti pas gasnya habis, nggak ada gas, nggak ada listrik, susah lagi loh. Jadi ya kami udah nyoba semua sih, pakai oven listrik pernah, pakai oven gas pernah, pakai matahari pernah. Nah, yang paling mungkin dilakukan dengan kondisi apapun adalah menjemur dengan matahari. Tentunya lebih lama dan ya mesti ngikutin, kalau hujan ya nggak bisa jemur kayak gitu kan biasa. Bisa disiasati juga dengan membuat rumah penjemuran gitu, seperti orang, kalau lu pernah lihat orang jemur kakao, orang jemur kopi kan bisa juga kayak gitu. Iya. Hasil dari bunga telang yang dijemur dengan matahari dengan menggunakan alat beda tidak? Gini, indikator hasil kering itu kan di kadar air ya. Kalau jemurnya bagus dengan matahari full, 3 hari juga kadar airnya bisa 10%. Nah, kisaran pengeringan bagus itu kan kadarnya antara 10 sampai 14%. Nah, jadi bisa awet paling tidak 6 bulan. Bisa dengan matahari sama kadar airnya bisa sampai 10%. Jadi cara ngitungnya, kalau mau ngitung gampang, kalau lu punya bahan basah 1 kilo, ketika dijemur menjadi 100 gram ya itu berarti yang berkurang kan 90 gram ya. Nah, sisa airnya kan sekitar 10%. Gampangnya begitu, nggak perlu juga harus punya alat ukur. Kalau punya alat ukur kadar air bagus, tapi kan nggak harus mengadakan itu. Kalau kita bisa
Kalau kita udah terlatih dengan tangan pun udah bisa, oh ini kurang kering, ini udah cukup kayak gitu. Sama ini. Aku pernah dengar sih kalau kita punya tanaman gitu kan, kita harus ada interaksi. Benar nggak Om? Interaksi sama tanaman itu supaya tanaman itu tuh tumbuhnya tuh sehat, tumbuh dengan baik dan lain-lain macam itu. Nah, menyamakan frekuensi nih Om antara kita dengan tanaman. Apalagi ibaratnya kalau petani ini kan produksinya harus banyak dong. Apalagi untuk bisnis. Itu gimana? Nah, ya itu yang bilang produksi harus banyak itu siapa? Kan orang yang punya pikiran makin banyak makin baik kan. Kalau Martani tadi bagian dari olah rasa bangun jiwa, nanam itu, jual itu ya semampu kita mengelola. Jadi kalau banyak kita kemudian nggak bisa mengelola ya buat apa? Wong nanti kemudian kan harus pakai mekanis, harus ngupain orang lagi gitu. Nah, kalau kami ingin masing-masing orang tahu batasnya sendiri gitu, batas kemampuan sendiri. Balik lagi ke soal organik tadi. Kenapa banyak petani yang suka dengan pupuk kimia misalnya? Karena ketika misalkan dulu yang pernah saya tahu petani di Kerawang ya, dia ngolah lahan, kemudian tanam, pupuk, semprot, pergi dia ke Jakarta untuk dagang ketoprak atau dagang rujak. Dulu pernah ada di rumahnya Rita Cawang, tukang jual ketoprak itu kayak gitu. Jadi kalau pas panen sama nyangkul aja dia pulang. Kalau enggak, karena nggak perlu lagi dirawat karena udah pakai obat kimia itu kan. Nah, bedanya dengan yang organik tadi itu tadi yang kamu bilang. Jadi kita rajin berhubungan dengan tanaman, kalau perlu ngobrol, disayang gitu. Nah, kenapa organik itu perlu dihargai lebih mahal? Karena curahan tenaga kerjanya lebih banyak. Kalau inputan beli pupuk segala macam sih enggak, tapi tenaga selama ini kan tenaga kerja kayak enggak dihitung tuh, tenaga kerja petani kan. Iya. Nah dengan organik itu disarankan orang makanya punya waktu dengan tanamannya. Jadi tidak asal membunuh gitulah kira-kira. Jadi balik lagi ke tadi olah rasa bangun jiwa, nggak perlu harus banyak. Ya secukupnya. Kalau kamu punya telang 50, kamu udah kewalahan, yang ngapain nambah jadi 100 gitu. Uangnya kurang banyak, ya kebutuhanmu aja yang dikurangi gitu, bukan nyari uang lagi. Om, 5 tahun Martani itu udah bangun 14 warung, ya kan? Dari banyaknya 14 warung ini kan pasti butuh selain waktu, curahan tenaga gitu ya Om ya, terus semangat yang nggak putus. Pernah nggak sih Om ngerasain kayak pengen berhenti, atau tantangan paling hebat selama 5 tahun tuh gimana Om? Sebagai seorang pembisnis dan berusaha untuk ngebangun jiwa, bukan cuma sekedar jiwa Martani, tapi secara bareng-bareng para petaninya juga terlibat. Ya masing-masing punya keunikan ya. Kalau udah kita jalani itu kan, kalau filsuf Jawa namanya Surya Mentara itu kan dia bilang nggak ada susah, nggak ada senang kalau kamu udah mencapai jiwa yang tenang itu. Jadi susah senang sudah lewat. Jadi biasa aja gitu. Dan idenya bikin warung dari 14 itu kan macam-macam ya konteks dan latarnya. Jadi ya biasa aja sesuai kebutuhan. Kalau memang perlu buka ya buka, kalau perlu ditutup ya tutup gitu aja. Tapi 14 warung itu yang ngelola, maksudnya ada orang-orang yang gitu Om, bersama dengan petani yang masing-masing di tempat itu atau gimana? Iya, di tempat masing-masing itu ya macam-macam kan, kayak misalnya dulu di Klaten bareng dengan pemuda sana gitu kan.
dengan komunitas Danon waktu itu di Klaten. Yang di Prambanan waktu itu ada anak-anak muda dari Bayat bareng gitu bantu, terus mereka udah merasa, Pak saya mau usaha sendiri, ya udah jalan buka aja sendiri, kita ya tutup, udah nggak ada yang nemenin, pindah lagi kayak gitu aja. Menurut Om Yusuf, gimana sih gairah dari anak-anak muda terkait isu kedaulatan pangan dan melakoni proses-proses menuju kemandirian? Sebenarnya ya kayak gitu-gitu kan nggak bisa dipaksain ya. Nah, sistem pendidikan kita itu sudah tercetak kayak misalnya orang sekolah, kurikulumnya saja sudah didesain bahwa ilmu yang mereka terapkan itu ilmu teknik yang bisa dilakukan oleh pemodal besar gitu. Jadi kayak di IPB aja lah, lulusan dari IPB yang saya kuliah di sana kan desainnya seperti itu. Ketika saya kuliah di kehutanan, teknik mengelola hutan itu yang diajarkan teknik mengelola hutan HPH skala besar kan. Sangat sedikit materi yang bagaimana mengelola hutan rakyat. Sehingga wajar industrinya pun industri besar gitu. Jadi wajar ketika lulus orientasinya adalah kerja gitu. Nah, ketika orientasi kerja jangan berpikir kamu mandiri. Untuk dirimu aja kamu nggak berpikir mandiri, pengen jadi wira swasta, misalkan olah hutan rakyat dan seterusnya. Jadi apalagi ngomong kedaulatan pangan gitu, ngomong kedaulatan diri sendiri aja masih susah. Saya aja baru bisa kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan lah prosesnya, kan memang sistem dan ininya udah kadung begitu gitu ya. Tapi makin hari ya makin banyak juga anak-anak muda yang punya sama kayak Martani kan, banyak kan, ada Mbak Nisa di Garut, ada siapa lagi tuh, banyak lah. Makin hari saya yakin akan makin banyak orang berani untuk mandiri gitu. Mandiri diri dulu kan baru nanti mikir mandiri pangan gitu. Kayaknya kalau ngomongin soal kedaulatan diri sendiri ini tuh PR buat aku, Om. Nah, aku mencatat beberapa poin yang ku highlight dari obrolan kita pagi ini, bahwa Martani memegang teguh prinsip kemandirian, di mana praktek-praktek pertanian yang dilakukan oleh Martani dengan kelompok petaninya ini tidak bergantung dengan sesuatu yang dari luar atau input dari luar. Kalaupun misalnya nggak punya, ya nggak usah dipaksain ada, tapi justru gimana caranya menciptakan sesuatu itu di dalam. Contohnya yang alat penyulingan essential oil jeruk purut. Juga bahan olahan produk Martani ini bisa ditelusuri asal-usulnya. Nah, ini adalah satu upaya untuk membangun kepercayaan antara Martani dengan konsumen. Gitu ya, Om. Dan brainstormingnya dari Om Yusuf yang menarik adalah, jangan dulu deh kita ngomongin soal kedaulatan pangan kalau misalnya kedaulatan diri sendiri aja belum selesai. Itu kayaknya akan terngiang-ngiang nih, Om. Oke, terima kasih banget Om Yusuf udah hadir dan berbagi cerita kepada kita semua di sini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dah.